Hujan deras yang mengguyur selama beberapa jam mengakibatkan 2 kecamatan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah diterjang banjir bandang. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman pramugara kereta api Turangga yang menjadi korban tabrakan kereta di Cicalengka, Kabupaten Bandung. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Bersama saya Rosalin Chu, berikut seputar iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Jalan Gerindo, Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Sedikitnya 30 kamar kontrakan dan 11 rumah warga ludes terbakar. Kepulan asap hitam terlihat saat kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Gerindo, RT 9 RW 5, Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Akibatnya warga tak bisa selamatkan barang berharga miliknya. Warga bersama petugas damkar bahu-membahu padamkan api. Akibat insiden ini, 30 kamar kontrakan dan 11 rumah warga ludes terbakar. Dugaan sementara penyebab kebakaran ini akibat korsleting listrik di lantai 2 rumah kontrakan. Awal mulanya dari mana Pak RW? Awal mulanya dari kontrakan. Paling ujung ya? Nah, itu mungkin baru dikasihkan konslet listrik. ya? Betul. Api bisa dipadamkan 30 menit kemudian setelah pihak damkar Jakarta Barat dan Jakarta Pusat kerahkan 20 unit mobil pemadam. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur selama beberapa jam mengakibatkan 2 kecamatan di Kabupaten Semarang diterjang banjir bandang. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga menyebabkan sejumlah tiang listrik ambruk hingga menutup akses jalan. Banjir bandang melanda Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Air dengan ketinggian mencapai 60 cm menggenangi ruas jalan utama dengan arus yang cukup deras. Sejumlah pengendara yang nekat menerjang banjir alami mogok, terutama pemotor. Banjir bandang yang tiba-tiba melanda ini akibat luapan Sungai Bejalen pasca curah hujan tinggi selama beberapa jam. Selain merendam akses jalan dan ratusan rumah warga, banjir juga membuat sejumlah tiang listrik roboh hingga memutus akses jalan. Air dari sana melompat ke bawah. Ada yang tertimpa enggak? Nggak ada. Ya cuma kaget lah Suaranya gimana? berat. Terus di sini ada apinya. Oh, ada percikannya itu ya, Pak ya. Ya, ada yang dari karena ada Menggunakan 2 mobil damkar untuk lapangan dan ini juga ada tiang listrik yang jatuh maka gimana. Selain di Kecamatan Bandungan, banjir juga menggenangi Kecamatan Ambarawa. Beruntung banjir berangsur surut, menyusul kian meredanya curah hujan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta Selatan mengakibatkan sebagian jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama terendam banjir. Ratusan sepeda motor mogok akibat nekat menerjang banjir. Hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta Selatan mengakibatkan banjir mengenangi sebagian jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama. Titik banjir berada di depan Mall Gandaria City, Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai 40 cm, mengakibatkan ratusan sepeda motor yang nekat menerjang banjir mengalami mogok.
Arus lalu lintas dari arah Pondok Indah menuju Permata Hijau dan sebaliknya macet panjang akibat genangan air. Di sana udah disediain mesin pompa 2 buat pompa jalan ini. Bang, ini alirannya kali apa sih, Bang? Alirannya namanya Kali Bungur, Bang. Kali apa? Bungur. Kali Bungur. Iya. Baik, Bang, ini banyak yang mogok apa gimana, Bang? Banyak yang mogok, Bang, pada maksain diri. Selain akibat hujan deras yang mengguyur pada Sabtu siang, banjir juga terjadi akibat luapan Kali Bungur. Tim Sudin Sumber Daya Air telah dikerahkan ke lokasi bersama dengan 2 unit pompa portabel untuk menyedot air. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, hujan deras juga mengakibatkan banjir menggenangi Jalan Ciledug Raya, Jakarta Selatan. Genangan air mencapai tinggi 50 cm mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Ciledug Raya. Genangan air hingga setinggi 60 cm menggenangi Jalan Ciledug Raya kawasan pertigaan Seskual, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemacetan panjang terjadi di kedua arah, Kebayoran Lama menuju Cipulir maupun sebaliknya. Sejumlah kendaraan roda 2 mogok karena menerobos genangan. Petugas sumber daya air Kelurahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menurunkan pompa untuk menyedot genangan air. Banjir kerap menggenangi kawasan ini jika hujan lebat melanda. Hujan deras dengan kondisi jalan berupa cekungan membuat genangan air cepat terjadi. Pemirsa, sebuah pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda kawasan Jakarta Selatan. Pohon tumbang menimpa sebuah mobil. Kamera CCTV merekam detik-detik sebuah pohon tumbang di Jalan Limau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pohon tumbang menimpa bagian belakang sebuah mobil yang tengah parkir di depan komplek gedung sekolah Muhammadiyah Limau, Jakarta Selatan. Petugas dinas terkait segera melakukan evakuasi, memotong dan membersihkan pohon yang tumbang. Pohon tumbang dari jenis ceri atau kersen ini dengan tinggi sekitar 5 meter. Pohon tumbang setelah hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Pemirsa, isak tangis keluarga mengiringi pemakaman pramugara kereta api Turangga yang menjadi korban tragedi tabrakan di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ardiansyah meninggalkan seorang istri serta 2 putra berusia 7 tahun dan 17 hari. Suasana duka menyelimuti keluarga Ardiansyah, pramugara KA Turangga yang menjadi korban meninggal dunia tragedi tabrakan kereta antara KA Turangga dan kereta api lokal Bandung Raya. Setelah disolatkan, jenazah Ardiansyah dimakamkan di TPU Balikambang, Desa Sukamaju, Kabupaten Bandung. Ardiansyah dikenal sebagai sosok yang ramah dan soleh. Bekerja sebagai petugas PT KAI pada tahun 2020, dirinya sempat keluar dan kembali bergabung sebulan yang lalu. Korban meninggalkan seorang istri serta 2 putra berusia 7 tahun dan 17 hari. Itu almarhum itu sempat masuk dulu di tahun 2020, 1 tahun lebih lah, 1 tahun setengah, cuman dia berhenti terima lagi sebelum istrinya melahirkan. Baru berapa minggu ya berarti ya? Ya, hampir 1 bulan lah. Sebelumnya, isak tangis keluarga juga menyambut kedatangan jenazah Julian Wistiono, masinis kereta lokal Bandung Raya. Jenazah korban tiba di rumah duka yang terletak di Desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat, Jumat malam. Diantar oleh ratusan warga, keluarga dan rekan kerja, jenazah korban langsung dimakamkan di TPU Legok Astana, tak jauh dari rumah duka. Korban meninggalkan seorang istri dan 1 anak berusia 3 tahun. Selain Julian dan Ardiansyah, terdapat 2 korban meninggal dunia lainnya. Mereka adalah Poni Sam, asisten masinis, dan Enjang Yudi, petugas Satpam Stasiun Cimekar. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, Yuwono melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi lokomotif juga gerbong kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya telah selesai pada Sabtu kemarin. KNKT mulai melakukan investigasi kecelakaan dengan mengumpulkan sejumlah data serta memintai keterangan sejumlah pihak terkait. Evakuasi 2 lokomotif dan gerbong kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya selesai dilakukan.
Satu lokomotif kereta api komuter lain Bandung Raya dan gerbongnya langsung dibawa ke depo stasiun Bandung. Sementara satu gerbong komuter lain yang rusak dan masuk ke sawah dievakuasi ke pinggir rel kereta api. Petugas juga memperbaiki bantalan rel kereta api di sepanjang jalur kecelakaan hingga stasiun Haur Pugur, Kabupaten Bandung. PT KAI pastikan untuk saat ini seluruh perjalanan lokal maupun jarak jauh sudah berjalan normal ke arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Meski demikian, laju kereta akan diperlambat di sekitar perlintasan jalur Haur Pugur dan Cicalengka. Jadi rekan-rekan semua sejak tadi malam jam 1 atau jam 2 itu sudah dapat dilintasi setelah kita evakuasi seluruh gerbong kereta yang mengalami tabrakan. Terus kemudian kita lakukan perbaikan atas prasarana karena terdapat bantalan-bantalan yang rusak ya, ini sudah selesai dan sudah normal dengan kecepatan 5 km per jam. Nah, untuk itu kami akan terus melakukan pengamatan. Sementara ini kami lakukan pengoperasian dengan watak KA. Jadi karena kejadian kemarin, maka ini kita tingkatkan SOP mengenai prosedur operasional antara Cicalengka dan Haur Pugur. Sementara itu, Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mulai menyelidiki kecelakaan kereta yang tewaskan 4 petugas KAI. KNKT akan membuka data logger atau perekaman data kereta dan persinyalan, serta minta keterangan sejumlah pihak terkait. Akan melakukan wawancara dengan petugas-petugas terkait. Jadi hari ini karena kemarin kita fokus kepada masalah penanganan korban dulu, Pak. Jadi setelah semua sudah clear, kita hari ini mulai untuk interview dengan petugasnya dan mengambil semua data-data yang ada di stasiun Cicalengka maupun di stasiun Haur Pugur. Bro, biar pisan. Kereta api Turangga dan kereta api lokal Bandung Raya bertabrakan di satu jalur di Desa Cikuya, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jumat pagi. Sejumlah gerbong kereta rusak parah, terguling hingga terangkat. 4 petugas KAI meninggal akibat kecelakaan maut ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David dan Mujib Prayitno melaporkan. Pemirsa, akhir pekan ini kami mengajak Anda menikmati sensasi camping dengan melihat eksotisme Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Polres Metro Jakarta Barat angkat bicara soal penangkapan Saiful Jamil di jalur bus Transjakarta. Polisi menetapkan 2 tersangka yakni asisten Saiful Jamil serta 1 orang lainnya yang merupakan seorang bandar narkoba. Steven dan Rifandi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan sabu. Steven adalah asisten pribadi Saiful Jamil yang pada saat penangkapan viral di media sosial. Penangkapan tersebut merupakan bagian upaya pengungkapan narkotika yang masuk pengintaian kepolisian sektor Tambora. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syafrudi, mengatakan bahwa polisi mendapatkan informasi terkait transaksi sabu antar tersangka di Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi mengikuti kendaraan yang dibawa Steven dan berusaha menghentikan di Jalan Dan Mogot. Namun tersangka berupaya kabur. Sementara itu, Saiful Jamil mengklarifikasi soal penangkapan pada Jumat lalu. Saat itu ia panik karena dikejar dan diberhentikan oleh polisi. Mengetuk pintu kaca dan memperkenalkan diri. Sebelumnya Saiful Jamil menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan di Laboratorium Bidokes Polda Metro Jaya. Saiful Jamil menjalani tes darah dan rambut setelah hasil tes urin negatif narkoba. Dengan pengawalan polisi, Saiful Jamil kembali dibawa ke kantor kepolisian sektor Tambora, Jakarta Barat. Saiful kembali dibawa usai menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan di Laboratorium Bidokes Polda Metro Jaya. Saiful kemudian menjalani pemeriksaan seperti cek rambut dan pengambilan darah.
untuk meyakinkan dirinya tidak mengkonsumsi narkoba setelah hasil tes urin ternyata negatif. Pemirsa, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tampil kompak saat menghadiri acara Resolusi Indonesia di Jakarta. Keduanya juga sumringah saat di-roasting oleh komika Kiki Saputri dan Ate. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri acara Resolusi Indonesia di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Anies dan Caimin tampak santai dan kompak mengenakan jeans. Acara juga dihadiri ribuan kaum muda namun tanpa membawa atribut partai politik maupun alat peraga kampanye. Acara semakin meriah saat komika Kiki Saputri dan Ate merosting Anies Baswedan dan Caimin. Keduanya pun sumringah mendengar celotehan Kiki dan Ate yang terkadang menyindir mereka. Sebetulnya di roasting itu sebuah kehormatan karena dibahas, dilihat dari perspektif yang jenaka dan bagi semuanya itu menyenangkan. Jadi ini sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi kita. Berdemokrasi kita ini ada dialog, ada ungkapan jenaka, ungkapan yang membuat kita semua bisa tertawa dan menikmati ini sebagai suatu suasana kebebasan. Bayangkan ya, kalau tidak ada suasana jenaka seperti itu. Betapa kakunya demokrasi kita ini. Sementara menjelang debat malam nanti, Anies Baswedan juga terlihat santai. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku siap berdebat dengan tema pertahanan keamanan, hubungan internasional, geopolitik, dan politik luar negeri. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi dan Raga Firdaus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri program makan siang gratis yang diikuti ribuan kader Partai Golkar dan warga di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan warga menghadiri program makan siang gratis di Stadion Pakansari, Cibinong hari Sabtu. Selain Prabowo, acara juga dihadiri petinggi Partai Golkar, termasuk Ketua Umum Airlangga Hartarto. Prabowo Subianto tampak ikut memasak roti yang kemudian disantap bersama. Airlangga Hartarto mengatakan makan siang gratis merupakan program yang digagas sejak lama dan masuk dalam program peduli rakyat jika Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka terpilih dalam Pilpres 2024. Prabowo mengatakan roti dengan bahan tepung, terigu, dan telur mengandung karbohidrat dan protein, serta menjadi salah satu menu favorit masyarakat. Pemirsa, keluarga besar Forum Betawi Rempuk dan Ikatan Keluarga Madura Jabodetabek mendeklarasikan dukungan kepada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. FBR dan IKAMA menilai Ganjar dan Mahfud merupakan sosok pemimpin yang tepat untuk membawa Indonesia lebih maju dan unggul. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersama petinggi parpol pendukung termasuk Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri acara deklarasi dukungan di kawasan Cakung, Jakarta. Kali ini dukungan untuk duet Ganjar dan Mahfud datang dari Forum Betawi Rempuk (FBR) dan Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) Jabodetabek. Deklarasi dukungan untuk paslon nomor urut 3 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua FBR Lutfi Hakim. Ganjar mengapresiasi dukungan FBR dan IKAMA. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut juga meminta FBR dan IKAMA memberitahu keluarga dan masyarakat untuk datang ke TPS dan mencoblos gambar capres yang berambut putih. Jadi kalau ada dari Betawi, kalau ada dari Madura, tadi beliau bercerita kepada saya, Pak Ganjar, biasanya kami tabrakan, Pak. Tadi sangar aja, kami bawa golok sana, bawa celurit.
Ini gara-gara Ganjar Mahfud kami bersatu Pak katanya. Terima kasih. Terima kasih. Kita angkat tangannya bareng-bareng. Bahwa ini tidak hanya dari suku Madura, dari suku Betawi, Jawa, Sumatera, Ambon, semua tidak. Tapi seluruh Indonesia. Sementara itu Mahfud MD yakin masyarakat di akar rumput memiliki suara besar untuk mendukung Ganjar Mahfud. Mayoritas rakyat akan memilih Ganjar Mahfud pada 14 Februari mendatang tanpa ada mobilisasi karena murni gerakan rakyat. Dari Jakarta, Putu Bagus dan Jaka Samsa melaporkan. Pemirsa, 3 capres bakal saling adu gagasan dan juga argumentasi dalam debat sesi 3 Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta malam nanti. Bagaimana persiapan di lokasi? Berikut laporan Faisal Rinaldi dan Nadifa Adine. Pemirsa, jelang debat ketiga Pilpres 2024 yang akan dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta, memang berbagai persiapan ini telah rampung dilakukan. Seperti misalnya pemasangan panggung hingga kursi-kursi penonton saat ini semuanya seluruhnya sudah dipasang di depannya. Dan memang berbagai persiapan lainnya memang masih dilakukan seperti misalnya GR dan juga persiapan-persiapan lainnya. Sementara itu memang di debat ketiga ini akan menampilkan kembali ketiga calon presiden, yakni dari 01 Anies Baswedan, 02 Prabowo Subianto dan juga 03 Ganjar Pranowo. Ketiganya nantinya akan saling beradu gagasan, beradu argumentasi di dalam debat tersebut. Sementara itu memang di debat ketiga ini akan mengusung 4 tema besar dan juga 2 subtema. Di antaranya adalah 4 tema besar tersebut adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan juga geopolitik. Sementara untuk 2 subtemanya adalah globalisasi dan juga politik luar negeri. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Nadifa Adine, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah camping ground menawarkan eksotisme pemandangan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Meski tidak bisa naik ke puncak Mahameru karena jalur pendakian ditutup sejak erupsi 2 tahun lalu, namun di sini pengunjung bisa merasakan sensasi camping dengan melihat keindahan Gunung Semeru dari dekat. Inilah suasana camping ground Sarkawi dari atas. Hamparan rumput nan hijau serta pemandangan sekitar kaki Gunung Semeru sungguh memanjakan mata. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur memang tak pernah kehilangan pesonanya. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pecinta alam. Sejak erupsi tahun 2021 lalu, jalur pendakian Gunung Semeru ditutup lantaran masih berada di level 3 atau siaga. Namun bagi wisatawan yang rindu menikmati pesona keindahan Gunung Semeru, kini bisa sedikit mengobati kerinduan dengan mencoba sensasi camping di wisata Sarkawi, tepatnya di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Hawa sejuk dengan nuansa yang masih alami, serta keindahan hutan pinus khas pegunungan membuat pengunjung terpukau. Kita sudah lama kan tidak melihat Semeru, apalagi beberapa kali kan Semeru sudah mengalami erupsi. Kemudian terakhir ya saya kebetulan sudah pernah ke Semeru, ke puncaknya itu kurang lebih tahun 2016 ya. Jadi untuk melepas rindu kita terhadap Semeru. Ke Sarkawi ini luar biasa sekali ya. Sekarang sudah jarang, susah sekarang cari tempat piknik, bisa butuh camping tapi masih alami ya. Alaminya itu sekarang banyak, sekarang wisata sekarang tuh viral dikit udah dikelola, jadi kealamiannya itu udah berkurang. Nah, bagi Anda yang rindu dengan pemandangan Gunung Semeru, tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk tetap menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan asri ya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo turut menghadiri kegiatan bazar dan cek kesehatan gratis di Kota Semarang, Jawa Tengah. Aksi Partai Perindo tersebut sebagai bukti kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan rakyat kecil dan digelar di seluruh wilayah Nusantara. Di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, Partai Perindo menggelar bazar sembako murah di Semarang, Jawa Tengah. Aksi kepedulian Partai Perindo dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo. 1.000 paket minyak goreng disediakan dan dapat ditebus warga dengan harga Rp5.000.
Partai Perindo khusus berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil. Indonesia hanya bisa maju cepat kalau pengentasan rakyat kecil ini lebih cepat. Ya, jadi ini yang kami perjuangkan dan mohon doa restu. Dengan perjuangan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat, kemudian masyarakat juga melihat apa yang dilakukan oleh Perindo bukan hanya untuk pemilu, bukan saat menjelang pemilu, tetapi setiap saat. Membantu rakyat kecil keluar dari kesulitan ekonomi menjadi komitmen Partai Perindo yang mendukung Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD pada pemilu 2024. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pagi ini. Saya Rosalin Cius, selamat berakhir pekan, tetap semangat dan sampai jumpa. Thank you.